Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Cantika Putri dengan NPM 1601110250078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis gigi campuran Moyers pada fase gigi campuran. Jadi, analisis Moyers itu merupakan metode analisis ruang non-radiografik yang digunakan pada periode gigi campuran dengan kategori analisis berdasarkan gigi yang sudah erupsi. Metode yang dikembangkan oleh Robert Moyers ini bertujuan untuk memprediksi jumlah lebar mesiodistal gigi caninus dan premolar permanen yang belum erupsi. Tujuan utama dari analisis gigi campuran termasuk Moyers ini adalah untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia di dalam lengkung rahang untuk gigi permanen pengganti serta penyesuaian oklusi yang diperlukan. Analisis ini juga membantu klinisi dalam memperkirakan jumlah ruang berlebih atau gigi berjejal yang akan dialami pasien jika semua gigi sulung digantikan oleh gigi penggantinya pada hari saat analisa tersebut dilakukan. Kemudian terdapat 3 komponen penting dalam melakukan analisis Moyers ini. Yang pertama adalah Bailey gauge. Bailey gauge ini merupakan jangka sorong presisi tipe vernier yang digunakan dalam kedokteran gigi untuk mengukur panjang, lebar, dan ketebalan gigi, pola lilin, dan alat ortodontik. Alat ini sangat penting untuk memastikan akurasi dalam pemasangan klinis dan pekerjaan laboratorium. Bailey gauge ini dapat digunakan untuk mengukur dimensi kawat lengkung, kebutuhan ruang, dan penempatan bracket yang tepat. Selain itu, alat ini juga biasanya akurat hingga 1/10 mm, biasanya hingga 100 mm. Kemudian jangka sorong atau Bailey gauge ini juga dapat digunakan dalam mengukur tepi lilin, mengevaluasi ketebalan restorasi, dan membantu dalam pemasangan mahkota dan jembatan yang tepat. Kemudian komponen yang kedua adalah model studi Gibbs. Model studi Gibbs ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah model Gibbs plaster. Model Gibbs plaster ini umumnya disebut plaster of Paris dan seringkali digunakan untuk pengecoran cetakan awal dan pembuatan model diagnostik. Kemudian jenis yang kedua adalah dental stone. Dental stone ini digunakan sebagai model kerja ketika dibutuhkan model diagnostik yang lebih tahan lama. Contoh penggunaannya adalah dalam pembuatan sendok cetak khusus dan alat ortodontik. Kemudian jenis yang ketiga adalah high strength stone atau dikenal juga sebagai densite atau improved dental stone. High strength stone ini kekuatan, kekerasan, dan akurasi dimensinya menjadikan high strength stone ini ideal untuk pembuatan dia yang digunakan dalam produksi mahkota gigi, bridge, dan restorasi indirect. Kemudian yang terakhir adalah tabel probabilitas. Tabel ini digunakan untuk memprediksi ukuran gigi caninus atau cuspid dan premolar atau bicuspid yang belum tumbuh. Cara membacanya adalah dengan memilih baris horizontal dan kolom vertikal yang sesuai dengan jenis kelamin serta nilai yang diukur. Pertemuan antara baris dan kolom tersebut akan menunjukkan nilai perkiraan lebar gigi taring dan premolar berdasarkan tingkat probabilitas yang dipilih. Tingkat probabilitas yang biasanya digunakan adalah 75%, bukan 50%. Hal ini dikarenakan meskipun nilai tersebut terdistribusi normal ke arah crowding dan spacing, kondisi crowding merupakan masalah klinis yang jauh lebih serius. Oleh karena itu, tingkat prediksi 75% dipilih untuk memberikan margin keamanan yang lebih aman bagi dokter gigi dalam merencanakan perawatan. Nah, mengapa gigi seri rahang bawah ini sering menjadi pilihan sebagai prediktor utama? Jadi, menurut Robert Moyers, terdapat 4 alasan utama mengapa gigi incisivus permanen rahang bawah dipilih sebagai dasar prediksi ukuran gigi caninus dan premolar yang belum tumbuh baik untuk rahang bawah maupun rahang atas. Yang pertama itu adalah waktu erupsi yang paling awal. Jadi, gigi incisivus permanen rahang bawah adalah salah satu kelompok gigi permanen pertama yang tumbuh lengkap di awal fase gigi bercampur. Karena sudah tumbuh sempurna di rongga mulut, dimensi mesiodistalnya dapat diukur secara langsung dan akurat pada masa awal tumbuh kembang oklusi pasien. Selain itu, gigi seri bawah juga memiliki posisi yang mudah dijangkau dan diukur secara akurat. Secara klinis menggunakan alat ukur standar seperti jangka sorong, baik langsung di dalam mulut pasien atau intraoral maupun melalui cetakan model studi atau dental cast. Nah, kemudian
keempat gigi incisivus rahang bawah juga itu memiliki korelasi statistik yang sangat kuat dengan ukuran kelompok gigi caninus dan premolar yang belum tumbuh. Kemudian yang terakhir, keempat gigi incisivus rahang bawah itu memiliki variabilitas bentuk dan ukuran yang sangat rendah. Jadi berbeda dengan gigi incisivus rahang atas, gigi incisivus rahang bawah itu memiliki bentuk anatomi dan ukuran yang sangat stabil, sehingga variabilitasnya itu sangat rendah dan dapat dijadikan sebagai sampel pembanding yang paling andal. Nah, cara mengukur lebar mesiodistal dari keempat gigi seri bawah dan menjumlahkannya itu, pertama-tama kita perlu mempersiapkan model studi atau kita juga dapat mengukur langsung di dalam mulut. Nah, alat yang digunakan itu dapat berupa alat digital seperti vernier caliper atau ball gauge dengan ketelitian sekitar 0,01 mm. Tempatkan ujung kaliper pada titik kontak mesial pada distal yang paling menonjol dari setiap incisivus mandibula. Nah, perlu diperhatikan bahwa kaliper itu harus sejajar dengan bidang oklusal saat pengukuran. Kemudian catat lebar masing-masing gigi. Nah, 4 gigi yang diukur itu adalah gigi 41 yaitu gigi incisivus sentral kanan bawah, gigi 42 yaitu incisivus lateral kanan bawah, gigi 31 yaitu incisivus sentral kiri bawah, dan gigi 32 yaitu incisivus lateral kiri bawah. Setelah keempat gigi tersebut diukur, jumlahkan seluruh lebar mesiodistalnya. Misalkan hasil pengukurannya itu lebar mesiodistal gigi 41 yaitu 5,4 mm, gigi 42 yaitu 6,0 mm, gigi 31 5,5 mm, dan gigi 32 5,9 mm. Kemudian kita jumlahkan hasil pengukuran kita tersebut dan kita mendapatkan hasil 22,8 mm. Nah, nilai 22,8 mm inilah yang kemudian dicari pada tabel Moyers untuk memperkirakan jumlah lebar caninus dan premolar yang belum erupsi pada setiap kuadran. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengukuran ketersediaan ruang pada lengkung rahang baik itu pada sisi kanan maupun kiri. Pertama-tama kita harus menentukan dulu posisi gigi seri setelah rapi, yaitu dengan mengatur jangka boli atau alat ukur gigi khusus sebesar jumlah lebar mesiodistal gigi incisivus centralis dan lateralis pada sisi yang akan diukur. Kemudian tempatkan salah satu ujung jangka pada garis tengah rahang, lalu tarik ujung jangka satunya menyusuri garis lengkung rahang. Kemudian buat tanda atau titik tepat di mana permukaan distal gigi incisivus lateralis akan berada ketika posisinya sudah tersusun rapi. Lakukan hal ini untuk sisi kanan dan kiri. Kemudian kita juga harus mengukur jarak ke gigi molar pertama permanen. Jadi setelah titik distal gigi incisivus lateral itu ditandai, ukur jarak dari titik tanda tersebut hingga ke permukaan mesial gigi molar pertama permanen. Nah, jarak inilah yang menjadi nilai ketersediaan ruang atau space available untuk menampung gigi taring, 2 gigi premolar, serta penyesuaian posisi molar lainnya. Serta penyesuaian posisi molar nantinya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pencatatan data. Jadi setelah melakukan pengukuran dan prosedur ini secara teliti untuk sisi kanan maupun sisi kiri rahang, kita harus mencatat hasilnya dalam satuan milimeter pada kolom total space available di formular mixed dentition analysis yang sudah tersedia. Nah, mengapa Moyers menyarankan tingkat probabilitas 75% daripada 50%? Jadi, walaupun biasanya tingkat probabilitas 50% itu lebih akurat, Moyers tetap menyarankan penggunaan tingkat probabilitas 75% daripada 50% karena alasan keamanan klinis dalam perencanaan ortodontik.
Pada analisis Moyers, angka 50% itu adalah nilai tengah atau median. Artinya 50% pasien memiliki ukuran kaninus dan premolar yang lebih kecil dari yang sudah diprediksi, dan 50% pasien memiliki ukuran kaninus dan premolar yang lebih besar dari yang sudah diprediksi. Secara statistik, 50% itu memang lebih akurat karena kesalahan prediksi akan tersebar sama kedua arah. Namun, jika dokter menggunakan nilai 50%, ada kemungkinan cukup besar bahwa ukuran gigi sebenarnya lebih besar dari yang diprediksi. Akibatnya, ruang rahang yang terlihat itu cukup, namun setelah gigi erupsi, ternyata ukurannya lebih besar, sehingga terjadi crowding yang tidak terprediksi. Nah, kesalahan ke arah crowding ini lebih merugikan karena sulit dikoreksi, dapat menyebabkan maloklusi, sehingga memerlukan perawatan ortodonti yang lebih kompleks. Moyers merekomendasikan tingkat probabilitas 75% karena secara klinis lebih aman dan konservatif. Nilai ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kemungkinan terjadinya crowding akibat ukuran gigi yang lebih besar dari perkiraan. Meskipun tingkat 50% lebih tepat secara statistik, tingkat 75% lebih praktis karena kesalahan ke arah crowding dianggap lebih merugikan dibandingkan kesalahan ke arah spacing. Nah, selanjutnya adalah cara membaca tabel prediksi untuk rahang bawah. Jadi pertama-tama kita mengukur lebar gigi incisivus mandibula dengan cara mengukur lebar terbesar dari masing-masing 4 gigi incisivus permanen rahang bawah menggunakan jangka sorong. Kemudian jumlahkan keempat nilai tersebut sebagai model dasar prediksi. Lalu kita harus menentukan ruang kebutuhan penyelarasan incisivus dengan mengatur jangka sorong sesuai jumlah lebar incisivus sentral dan lateral pada satu sisi. Lalu tempatkan satu ujung di garis tengah rahang, lalu ikuti lengkung gigi dan beri tanda titik di tempat permukaan distal incisivus lateral. Di tempat idealnya gigi tersebut berada. Jika gigi terlalu maju, geser titik awal di midline sedikit ke arah lingual. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung ruang yang tersedia atau space available dengan cara mengukur jarak linear dari titik tanda distal incisivus lateral yang tadi sudah ditandai sampai ke permukaan depan gigi molar pertama permanen. Catat jarak ini untuk sisi kanan dan kiri sebagai ruang yang tersedia bagi gigi kaninus dan premolar. Kemudian langkah selanjutnya adalah memprediksi ukuran gigi kaninus dan premolar permanen dengan memilih salah satu metode untuk memperkirakan total lebar gigi kaninus dan premolar yang belum tumbuh. Metode yang pertama itu adalah metode tabel, yaitu dengan mencari angka total lebar 4 incisivus pada tabel Moyers rahang bawah, lalu gunakan nilai pada tingkat probabilitas 75% untuk keamanan klinis. Kemudian metode yang kedua adalah metode rumus dengan menjumlahkan keempat lebar incisivus tersebut lalu dibagi 2, kemudian tambahkan 10,5 mm. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung diskrepansi akhir. Caranya yaitu dengan mengurangi nilai ruang yang tersedia yang tadi sudah didapatkan pada tahap 3 dengan nilai perkiraan ukuran gigi kaninus dan premolar yang tadi sudah didapatkan pada tahap keempat. Hasil akhirnya akan menunjukkan apakah rahang bawah pasien memiliki kekurangan atau kelebihan ruang. Nah, selanjutnya adalah cara membaca tabel prediksi untuk rahang atas. Pertama-tama yaitu menggunakan tabel khusus maksila. Setelah total lebar 4 incisivus bawah diperoleh, jangan membaca tabel mandibula, tetapi gunakan bagian maxillary di cuspid and cuspid karena ukuran kaninus dan premolar rahang atas berbeda dengan rahang bawah. Kemudian, langkah yang kedua adalah memperhitungkan koreksi overjet. Saat menghitung ruang yang tersedia pada rahang atas, perlu mempertimbangkan overjet yang akan dikoreksi. Hal ini karena posisi incisivus atas sering berubah selama perawatan ortodonti, sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan ruang. Nah, nilai yang diperoleh dari tabel merupakan total lebar kaninus ditambah premolar pertama ditambah premolar kedua pada satu sisi rahang atas. Nilai tersebut kemudian digunakan pada tahap berikutnya untuk menghitung kebutuhan ruang atau space required. Nah, kita juga perlu mengetahui cara menghitung diskrepansi. Jadi diskrepansi itu rumusnya adalah space available dikurangi space required. Dengan interpretasi hasil, jika SA lebih dari SR, maka hasilnya itu positif, artinya terdapat kelebihan ruang. Jika SA sama dengan SR, artinya ruangnya itu cukup, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan. Namun jika SA kurang dari SR, artinya hasilnya itu negatif, sehingga terdapat kekurangan ruang atau crowding. Komponen space required itu pada analisis Moyers terdiri dari lebar incisivus yang sudah ada atau akan disejajarkan, prediksi lebar kaninus dan premolar yang belum erupsi. Kemudian yang ketiga adalah ruang tambahan yang diperlukan untuk koreksi hubungan molar menjadi kelas 1. Sementara komponen space available itu adalah
panjang lengkung gigi yang tersedia setelah dilakukan pengukuran segmen lengkung dari mesial molar pertama permanen kanan sampai kiri. Contohnya, SA sama dengan 55,7 mm, SR sama dengan 64,5 mm, sehingga 55,7 dikurangi 64,5 sama dengan minus 8,8 mm, yang artinya terdapat kekurangan ruang atau crowding sekitar 8,8 mm. Nah, untuk interpretasi dari hasil analisis, yang pertama, apabila hasilnya minus, artinya terdapat crowding. Nilai negatif menunjukkan ukuran gigi kaninos dan premolar yang diprediksi lebih besar daripada ruang yang tersedia setelah penyelarasan incisivus. Kondisi ini menandakan adanya kekurangan ruang pada lengkung rahang, sehingga gigi permanen itu berpotensi erupsi dalam keadaan berjejal. Nah, menurut Myers, apabila nilai ruang yang tersisa bernilai negatif, maka crowding akan terjadi, bahkan tanpa adanya penyesuaian molar lebih lanjut. Kemudian, jika hasilnya itu plus, maka terdapat spacing atau ruang yang cukup. Nilai positif menunjukkan ruang yang tersedia itu lebih besar daripada ruang yang dibutuhkan oleh gigi permanen yang akan erupsi. Kondisi ini menandakan bahwa terdapat ruang yang cukup pada lengkung rahang. Kemudian, kelebihan ruang tersebut juga dapat membantu erupsi gigi permanen berlangsung dengan lebih baik dan pada beberapa kasus dapat menimbulkan celah antar gigi. Nah, kemudian rumus singkat dari Myers ini, jadi kita pertama-tama melakukan pengukuran lebar mesial distal 4 incisivus permanen mandibula, lalu jumlahkan seluruh lebar keempat incisivus tersebut, bagi hasilnya dengan 2, lalu tambahkan konstanta sesuai rahang yang akan diprediksi. Pada mandibula itu konstantanya 10,5, sedangkan pada maksila itu 11. Jadi misalnya kita mendapatkan hasil pengukuran 4 incisivus mandibula itu 24 mm, kemudian kita bagikan dengan 2 menjadi 12 mm, lalu kita lakukan perhitungan pada tiap-tiap rahang. Untuk mandibula itu hasilnya 22,5 mm dan pada maksila itu 23,0 mm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.